Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dan untuk video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar dan teks yang ada di layar handphone kalian. Yuk kita baca bersama-sama. Hari Sabtu yang cerah, Siti dan kawan-kawan melangkah dengan gembira. Mereka siap untuk merayakan festival makanan tradisional. Lani memakai pakaian adat Bali, Udin dengan pakaian Betawi, Edo tampak gagah dengan pakaian Maluku. Festival makin semarak. Para peserta memakai pakaian daerah. Orang tua dan guru sudah mulai berdatangan. Lani bertugas menyambut para undangan. Lani selalu tersenyum ramah. Nah, di sini di dalam teks dan gambar tersebut sedang ada pertunjukan atau festival makanan tradisional. Selain ada makanan tradisional, mereka pun memakai pakaian adat daerah masing-masing. Ada pakaian adat Bali, pakaian Betawi, dan pakaian Maluku. Mengunjungi festival makanan sungguh menyenangkan. Kamu dapat mencicipi makanan yang dipamerkan. Kamu juga dapat mencari informasi tentang beragam daerah di Indonesia. Kamu juga dapat mengenal ragam pakaian adat daerahnya. Nah, yuk kita buat daftar hasil kunjungan ke stan-stan pameran. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari atau mengenal jenis-jenis makanan khas dari daerahnya masing-masing. Nah, di sini di tabel ini ada 5 daerah asal beserta makanan khasnya. Yang pertama, dari Maluku ada papeda. Dari Jawa Barat ada combro. Dari Bali ada sate plecing. Dari Jawa Tengah ada getuk. Dari Sumatera Utara ada kue ombus-ombus. Selanjutnya ada dari Lampung, yaitu kue gegaduh. Dari Jawa Timur ada rujak cingur. Dari Sumatera Selatan ada tekwan. Dari Sulawesi Selatan ada kue jalang kote. Dari DKI Jakarta ada kerak telur. Dan dari Daerah Istimewa Yogyakarta ada bakpia patuk. Nah, itu adalah beberapa jenis makanan khas dari daerah asalnya. Nah, sekarang kalian coba lihat atau perhatikan tabel yang ada di layar handphone kalian. Di sini ada tabel nama stand, jenis makanan, pakaian adat, informasi daerah, dan dekorasi penunjang. Jadi di dalam sebuah festival itu ada stand-stand yang menjajakan berbagai jenis makanan
apapun yang ada di daerahnya masing-masing. Nah, di sini Yanda sudah memberikan beberapa contoh, ada 5 contoh stand. Standnya ini berdasarkan nama daerah. Yang pertama dari Jawa Tengah. Jenis makanan dari Jawa Tengah ada getuk, mendoan, dan lumpia. Lalu pakaian adat dari Jawa Tengah adalah pakaian Jawi Jangkep. Informasi daerahnya, Jawa Tengah ini beribu kota di Semarang. Dan untuk dekorasi penunjang yaitu gambar Candi Borobudur. Nah, itu adalah salah satu contoh nama stand yang berasal dari daerah masing-masing. Di situ ada 5 contoh. Silahkan kalian baca. Boleh kalian tulis juga di buku tulis kalian. Keberagaman negara kita adalah sebuah anugerah. Kita harus saling menghormati setiap perbedaan. Perbedaan membuat kita kaya. Menjaga persatuan dan kesatuan adalah tugas kita bersama. Nah, negara kita itu terdiri dari banyak suku dan banyak budaya. Setiap suku dan budaya pasti memiliki ciri khas masing-masing, mulai dari makanan, tarian daerah, dan pakaian adat. Keberagaman suku dan budaya tersebut merupakan pemberian dari Tuhan yang harus kita jaga agar tidak diambil oleh bangsa lain, dan kita harus melestarikannya. Nah, setiap kalian berkunjung ke suatu daerah di Indonesia, pasti kalian akan menemui makanan khas di setiap sudut daerah. Nah, makanan khas tersebut jarang sekali ditemui di daerah lain. Lalu, selain memiliki keberagaman makanan khas, setiap daerah pun memiliki tarian yang menjadi keunggulan daerahnya masing-masing. Dan serta ada pakaian adat. Nah, pakaian adat merupakan salah satu simbol daerah. Jadi, setiap daerah mempunyai ciri khasnya masing-masing. Festival makanan telah usai. Masih tersisa beberapa makanan dari masing-masing stand. Udin sebagai ketua kelas ingin membaginya pada teman-teman. Di stand Sumatera, salah satu teman membawa juada 8 jam. Nah, juada itu adalah kue dalam bahasa Palembang. Ya, juada 8 jam itu nama kue ya. Udin memotong juada 8 jam menjadi 18 potong yang sama besar. Lani makan 3 potong juada. Nah, coba tuliskan banyaknya juada 8 jam yang dimakan oleh Lani. Tuliskan dalam bentuk lambang bilangan. Nah, di sini ada kue juada 8 jam. Lalu dipotong sama Udin menjadi 18 potong yang sama besar. Lalu dimakan oleh Lani 3 potong. Jadi bentuk bilangannya berapa? Ya, benar. 3/18. Nah, sekarang dilanjut. Siti membawa brem dari Jawa. Kalian tahu pasti brem ya. Pasangkan gambar brem dengan pecahan biasa yang
bersesuaian dengan memberi tanda panah. Nah, di samping kiri ini ada brem, makanan ya, makanan dari Jawa. Lalu di samping kanannya itu ada pecahannya. Nah, kita coba pasangkan bremnya dengan pecahannya. Kita bareng-bareng ya. Di gambar yang A, di situ ada 3 potong brem. Lalu di situ kan ada berbeda warna ya, ada warna coklat dan krem. Nah, di gambar yang A, yang coklatnya itu ada 2. Ya, yang kremnya 1. Dari 3 bagian. Maka jawabannya adalah apa? Ya, benar. 2/3. Dilanjut, yang B itu berapa ya pecahannya? Ya, benar. 3/5. Dilanjut lagi, yang C sekarang. Berapa ya pecahannya? Iya, yang coklatnya ada 2 dan pecahannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2/6. Dan yang terakhir pecahannya berapa? Iya, 4/6. Mungkin kalian sudah bisa ya, karena kita sudah mempelajarinya di kelas 2. Nah, kita lanjut ya. Di sini ada soal, dari stan Betawi tersisa dodol. Dodolnya berbentuk bulat dan lonjong. Nah, sekarang yuk kita mewarnai gambar dodol Betawi. Warnainya berdasarkan lambang bilangan pecahan yang diketahui. Nah, di sini kita harus mewarnai gambar dodol Betawi ini dengan berdasarkan pecahan yang ada di sampingnya. Di gambar yang A di sini pecahannya 2/4. Maka kita mewarnai dodolnya berapa? Ya, benar, 2. Nah, sekarang kita lanjut gambar yang B. Di situ bentuk pecahannya adalah 3/5. Dan di sini ada dodol yang bentuknya lonjong, yang sudah dibagi menjadi 5 bagian yang sama besar. Maka berapa dodol yang harus kita warnai berdasarkan pecahan 3/5? Berapa? Ya, benar, 3. Nah, sekarang kita lanjut ke gambar yang C. Di situ ada dodol yang berbentuk lonjong dengan pecahan 4/10. Dodol yang berbentuk lonjong tersebut sudah dibagi menjadi 10 bagian. Nah, berapa dodol yang harus diwarnai? Yaps, benar. 4 bagian yang kita harus warnai menjadi 4/10. Dan gambar yang terakhir, di sini ada dodol yang berbentuk bulat dengan pecahan 1/4. Nah, dodol berbentuk bulat ini sudah dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Maka gambar atau dodol yang harus diwarnai itu ada berapa? Ya, benar, ada 1 bagian yang harus kita warnai. Nah, Yanda harap kalian mengerti ya tentang cara ini. Kalau misalnya belum mengerti, silahkan tanyakan ke Yanda boleh, ke Bunda boleh, ke orang tua kalian boleh. Silahkan bertanya ya. Sekarang kita lanjut ya. Di sini ada teks. Yuk kita sekarang baca bersama-sama. Judulnya adalah Jangan Takut Pada Hujan. Cuaca mulai berganti menjelang siang. Matahari tertutup awan. Mendung pun datang. Saat mendung, langit berubah menjadi agak gelap. Tidak ada sinar matahari. Mendung adalah awan yang mengandung hujan.
Makna ini tertulis pada Kamus Bahasa Indonesia. Cuaca mendung berlangsung lama dan kelam. Itu menandakan akan turun hujan. Saat hujan, terkadang petir dan kilat menyertai. Pernahkah kalian mendengar bunyi petir saat hujan? Adakah yang pernah melihat kilat saat hujan? Saat hujan, sebaiknya kita berlindung di dalam rumah. Dapat juga berlindung di sekolah dengan aman. Tidak perlu takut dengan suara petir. Jangan takut juga dengan kilat yang terlihat. Petir dan kilat tidak akan melukai kita. Pastikan kita berlindung di tempat yang aman. Sebaiknya lakukan aktivitas di dalam rumah saja. Nikmati makanan atau minuman hangat. Apakah kalian tadi sudah membaca teks yang ada di layar? Nah, sekarang kita mencari 5 kata yang berhubungan dengan cuaca. Nah, kemarin di pembelajaran kemarin kita sudah bermain kata yang berhubungan dengan cuaca. Nah, sekarang kalian temukan pada bacaan yang tadi kalian baca, lalu jelaskan makna atau arti secara tertulis. Kalian boleh ya tulis di buku tulis kalian. Nah, tadi kalian sudah membacakan bacaan yang tadi Yanda bacakan. Nah, sekarang kita mencari kata-kata yang berhubungan dengan cuaca beserta artinya. Nah, di sini kalian boleh tulis apa yang Yanda berikan ya. Di kata pertama ada kata hujan. Apa itu hujan? Hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Nah, sekarang kalian tulis ya di buku tulis kalian. Nah, di kata yang kedua ada kata petir. Nah, petir itu adalah kilatan listrik di udara disertai bunyi gemuruh karena bertemunya awan yang bermuatan listrik positif dan negatif. Nah, ini juga kalian tulis ya di buku tulis. Nah, selanjutnya ada kata kilat. Kilat adalah cahaya yang berkelebat dengan cepat di langit. Lalu ada kata matahari. Nah, matahari adalah benda angkasa titik pusat tata surya berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang dan panas pada bumi di siang hari. Dan yang terakhir ada kata mendung. Mendung adalah awan yang mengandung hujan. Biasanya kalau mau mendung, awannya terlihat agak gelap. Nah, sebelumnya juga kita sudah mempelajari bagaimana terjadinya awan mendung. Ya, jadi kalian kalau misalnya mau bertanya silahkan tanyakan kepada orang tua. Baiklah, itu adalah 5 kata yang berhubungan dengan cuaca. Kalian tulis di buku tulis kalian. Tadi ya dari nomor 1 sampai yang nomor 5. Kalian tulis di buku tulis pengertiannya, makna-maknanya. Baiklah, alhamdulillah pelajaran kali ini cukup sampai di sini. Semoga materi-materi yang Anda jelaskan dapat kalian pahami dengan jelas. Apabila ada yang kurang jelas atau belum dapat dipahami, silahkan tanyakan kepada Yanda atau Bunda atau ke orang tua kalian. Jangan lupa belajar ya. Baiklah, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.